Halo, selamat malam Kak Yusniar. Oke, aku belum ini ya, belum buka. Oke, tes. Oke, suaranya udah masuk. Selamat malam ya, yang bergabung. Terima kasih. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita coba. Oke, kita coba-coba dulu ya. Coba-coba apa nih? Coba-coba untuk sambil belajar lagi aku mengoperasikan TikToknya. Yang kemarin itu masih belum selesai aku. Ada beberapa respon yang kayaknya aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lihat. Kayak kemarin ada yang ngasih hadiah, aku kaget. Aku nggak biasa meresponnya seperti mungkin para TikToker yang apa ya, mungkin harus joget. Tapi karena ini konteksnya aku bukan seorang yang penghibur ya, hanya sekedar sharing dan ngobrol-ngobrol tentang yang bisa kita bicarakan ini. Ya, selamat malam juga Kak Wibik. Oke sih ya, cukuplah dua orang, maka kita akan segera buka ini. Atau mungkin tunggu satu orang lagi ya, mungkin sampai tiga orang, baru kita buka. Biar nggak kemalaman kayak kemarin ya. Kemarin tuh sangat-sangat malam sampai setengah 11, padahal aku itu maunya jam 10 itu sudah selesai. Makanya aku buat itu jam 9 karena kita hanya sebenarnya ini meditasi aja. Meditasi itu, oh ya kemarin aku tuh baru sadar hari meditasi dunia ya kemarin itu. Sampai ada dari Hare Krishna atau Sanatana Dharma. Dan pembahasan kemarin ya cukup ini ya, cukup kompleks juga bahasnya tentang teknik Sedona. Nah, jadi kalau hari ini kita bahas yang lebih ringan saja, kita nggak bahas teori rumit kayak kemarin, yang seperti harus ada praktek, harus ada pelepasan emosi, dan aku liatin kan apa tabel-tabelnya itu emosi dasar. Walaupun begitu itu juga cukup kompleks bagi yang harus mantengin ini terus diliatin lagi. Karena ada beberapa yang kalau live ini kan cukup hanya mendengarkan aja, mungkin sambil santai, sambil ngapain ngerjain hal yang lain, sambil aktivitas yang lain. Jadi aku sederhanakan saja untuk mendengarkan ini, kesadaran ini, itu nggak perlu pikiran ya teman-teman. Kita nggak perlu kayak seakan-akan wajib belajar, berusaha belajar. Karena kesadaran ini mau nggak mau, otomatis dia akan masuk ke dalam diri kita. Karena kita adalah kesadaran itu sendiri. Jadi, kesadaran itu hanya butuh diterima saja. Karena kita sudah punya kesadaran dan cukup kita terima apapun yang disampaikan melalui tema kesadaran, maka yang tadinya nggak ngerti, tadinya nggak respon, ataupun nggak nyambung, tapi ada niat minimal sedikit, ada kehendak untuk bisa apa sih yang sebenarnya kita dapatkan dari kalau mengalami kesadaran, maka pelan-pelan itu akan naik vibrasi kita, frekuensi kita. Yang memang aku disclaimer selalu banyak orang terjebak di awal ketika dia belajar kesadaran atau mengalami kebangkitan spiritual, dia hanya mencapai, dalam tanda kutip mengejar ya, mencari-cari apa nih berikutnya kejadian-kejadian atau keajaiban yang aku bisa raih. Ada keberlimpahan. Nah, cuman di situ ada trap ya. Trapnya namanya bypassing, spiritual bypass yang kita pada hari ini akan bahas kenapa ini tidak boleh kita lakukan atau nggak boleh terjebak dalam spiritual bypass itu dengan salah satu contoh yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke? Maka kita akan buka ya teman-teman. Konteksnya pada malam hari ini tetap aku izin untuk memperkenalkan diri. Namaku Fernando Prilian Adam. Biasa dipanggil Nando ya, Bang Fernando, Bang Nando, ada yang juga manggil Adam. Aku merupakan seorang certified hypnotherapist, practitioner neuro linguistic programming, dan juga master trainer dan instructor dari Hypnoprana Quantum Healing, yang merupakan modalitas dari kesadaran itu sendiri. Nah, apa itu modalitas? Modalitas itu adalah sebutan untuk teknik ya. Seperti halnya banyak sekali di luar sana, Sedona, Letting Go, ada MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Yang sebenarnya ini penting teman-teman, untuk kita minimal aware. Sebenarnya nggak perlu kita pelajari, tapi cukup aware. Kenapa teknik-teknik ini bisa ada,
Yang sebenarnya tanpa kita belajar, kita adalah kesadaran itu sendiri, namun yang menjadi kendalanya kita tidak sadar bahwa kita adalah kesadaran itu sendiri. Maka yang terjadi adalah banyak konflik, banyak penderitaan, banyak sekali yang dalam mode survive, bukannya saling membersamai, tapi mode sikut sana, sikut sini, senggol sedikit bacok, mode dalam penuh rasa kekurangan. Yang akan kita bahas pada malam hari ini merupakan topik utamanya itu rasa kekurangan dan bahayanya memaafkan. Nah gitu teman-teman. Jadi gini, ada sebuah kita buka dulu ya. Jadi ini pembukaannya. Pembukaannya aku selalu ngomong bahwa pertama ada tiga. Jadi pertama ada 3 segmentasi. Pertama ini pembukaan, kita bahas-bahas teori, bahas-bahas ini yang kita omongin ini. Yang kedua sesi meditasi dan yang ketiga adalah Q&A, tanya jawab. Jadi silakan memberikan pertanyaan sambil komen, nanti kita akan jawab di sesi akhir. Karena ada yang butuh hanya pertanyaannya, ada yang hanya butuh meditasinya, dan hanya ada yang butuh begini-begininya. Mungkin sekedar ingin percaya diri, ingin bisa meningkatkan kualitas kesadarannya, ingin bisa juga lebih tahu, penasaran, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita mulai teman-teman ya. Dalam sesi pembukaan ini, aku akan bicara tentang kesadaran yang kita alami selama ini sesuai dengan ruang, waktu, atau wilayah di Indonesia. Nah, di samping itu juga ada efek samping dari bahaya memaafkan. Kenapa memaafkan itu bahaya? Memaafkan itu berbahaya kalau tidak dari kesadaran. Memaafkan itu berbahaya kalau misalnya berasal dari rasa kekurangan. Rasa kekurangan ini akan selalu muncul, akan selalu membiasakan diri kita atau orang-orang mungkin yang di luar sana bergerak dari rasa kekurangan ini, sehingga menimbulkan rasa ketakutan, kekhawatiran yang tidak akan pernah selesai. Mode survive itu sebenarnya hanya butuh disadari. Setelah itu gerakannya baru kita proses untuk bisa melampauinya, untuk bisa kita berkembang dari itu. Nah, rasa kekurangan ini teman-teman, kalau tidak disadari, ini juga merupakan dampak dari trauma bangsa. Maksudnya gimana trauma bangsa? Seperti yang kita ketahui bersama, bangsa kita itu sebenarnya adalah bangsa yang kuat di saat yang bersamaan bangsa yang rapuh. Ada sebuah ideologi nilai-nilai yang mempersatukan, tapi di saat yang bersamaan ini juga seperti bom waktu. Di tengah-tengahnya itu sebenarnya kesadaran itu muncul tentang kesadaran untuk persatuan. Tapi bagaimana hal ini bisa terkondisikan? Itu karena orang-orang yang berkesadaran pada saat dulu, di mana bahkan nama sila pertama Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu merupakan sebuah simbolis ya. Waalaikumsalam kayak ini, selamat bergabung. Merupakan sebuah simbolis yang benar-benar mutlak. Bahasa ketuhanan itu udah paling tinggi ya. Bukan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ada orang-orang berkesadaran di zaman dulu yang bisa untuk menyatukan berbagai perbedaan di tengah penderitaan yang sama, lalu akhirnya menjadi sebuah simbolis dan kesempatan untuk bersatu. Tapi bagaimana jika ini kalau kita bilang sudah nggak relevan sekarang? Ya, kenapa? Karena kesadarannya sudah lenyap. Atau kesadaran di zaman ini dengan pemimpin-pemimpinnya yang harusnya mengayomi dan menyadari bangsa, tapi justru mereka malah bergerak sendiri berasal dari rasa kekurangan. Sudah ada trauma bangsa, trauma ini yang mungkin dipupuk terus dari sejak zaman penjajahan, karena inferiority itu bisa dirasakan sampai sekarang. Kalau misalnya orang Indonesia lihat bule aja kayak orang dari luar negeri seakan-akan elu-elukan, seakan-akan orang bule itu lebih tinggi atau lebih superior. Aku nggak tahu gimana kenapa psikologinya begitu kebanyakan orang-orang Indonesia. Tapi di sisi yang lain, ketika bersamaan berhadapan dengan orang yang sama di Indonesia, itu nggak enak. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu disadari dari sini. Kenapa itu? Karena tumbuh dari rasa kekurangan, rasa inferiority. Yang mana ini mempengaruhi juga terhadap kondisi dari setiap situasi yang terjadi. Makanya ketika ada sesuatu fenomena yang gak enak, katakanlah bencana,
yang nggak ada ininya, nggak ada respon yang benar-benar seakan-akan bertanggung jawab, seakan-akan berkesadaran. Ya memang nggak ada, karena dari awal kesadarannya nggak ada. Dari awal tuh muncul dari rasa kekurangan. Rasa kekurangan itu identik dengan rasa aman, keterpisahan, ya, validasi, hanya ada aku, yang lain tuh nggak peduli. Itu tuh rasa kekurangan. Jadi ketika dia punya kesempatan untuk mengambil uang kayak status kayak label apapun itu, ya digunakan hanya demi kepentingannya sendiri. Nah, ini teman-teman sebenarnya bukan lagi rahasia, tapi yang kita pertanyakan atau yang kita perlu sadari kan kenapa ini bisa terjadi? Karena kesadarannya tidak ada atau kesadarannya di vibrasi rendah. Maka dari itu segala sesuatu yang sifatnya jawaban atau yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah menaikkan tingkat kesadaran. Nah, itu dia. Tapi kenapa kesadaran itu seakan-akan masih masih belum terdengar gitu di telinga orang banyak kan? Hanya mungkin kalau misalnya dihitung dari beberapa aja yang masuk ke dalam live ini berapa gitu. Itu sangat-sangat, lagi-lagi aku bilang bukan berarti kita memisahkan diri dari yang lain, tapi di sini sangat-sangat spesial, sangat-sangat yang mau menerima, mau berkembang, mau menuju berkesadaran atau bahkan sudah berkesadaran. Dan di sisi lain ya, dari kesadaran, paradoksnya memang kesadaran itu kan tanpa label ya. Jadi kalau misalnya mau terkenal, ya jangan di kesadaran, tapi yang di labelnya, artis ya, pejabat yang tampak langsung, yang benar-benar material. Nah, itu cepat tuh terkenal karena memang itulah fungsi daripada label, ego, semua yang tampil di luar, yang gerakannya cepat. Sementara kesadaran spiritual itu kan nggak ada gerakannya. Yang di dalam, yang stillness, yang tidak tampak. Barulah yang dari dalam itu memunculkan gerakan. Yang gerakannya itu berdasarkan dari kesadaran tanpa perlu seakan-akan berusaha untuk menolak atau berusaha untuk melawan alur atau aliran daripada semesta itu sendiri. Ketika banyak sekali orang yang tidak memahami hukum semesta itu, pertama akan kena konsekuensi, ya. Dan konsekuensi ini juga terus berdampak pada sekitarnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan orang-orang tercerahkan dulu ya, yang dimasukkan dalam agama. Kenapa tidak boleh ada banyak kezoliman dan nggak boleh ada banyak dalam tanda kutip dosa gitu ya, karena energinya sangat berdampak buruk. Kalau di kesadaran nggak kenal dosa atau pahala, yang ada konsekuensi, dan konsekuensi itu bisa kita alami secara nyata, real, langsung. Karena satu-satunya kebenaran yang bisa kita alami adalah kesadaran itu sendiri. Kebenaran itu bisa subjektif, kebenaran bisa berbeda-beda, tapi ada satu-satunya kebenaran yang bisa dialami secara langsung, yaitu adalah kesadaran. Kesadaranmu atau kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu ya, teman-teman yang di sini yang pada hari ini, pada malam hari ini hadir, maka kita akan masuk ke topik di mana bahaya memaafkan. Kenapa bahaya sekali memaafkan itu kalau bukan dari kesadaran? Karena banyak sekali dogma dan doktrin di Indonesia terutama, memaafkan itu seakan-akan hal yang wajib. Harus diusahakan memaafkan seseorang. Padahal yang terjadi adalah memaafkan itu adalah proses yang alami, yang natural, tanpa perlu dibuat-buat. Kita memiliki emosi tidak memaafkan orang lain, itu karena naturalnya kita masih punya gap, jarak, antara diri kita dengan diri alami kita yang sejati itu. Maka sebenarnya yang perlu diproses itu bukan tentang orang lain, bukan tentang kita memaafkan orang lain itu, dan dengan memaksa bahwa padahal emosinya masih nggak stabil, emosi kita masih benar-benar kacau. Karena entah ditipu, karena entah dizolimi, karena entah disakiti. Kita tidak perlu memaafkan orang itu sebenarnya kalau dari kesadaran. Tapi kan ada berbagai narasi, kondisi, situasi. Ya, itulah saran sebenarnya, maafkanlah orang lain yang menyakitimu. Itu nggak salah, tapi sebenarnya sadari bahwa ini adalah gerakan. Memaafkan itu adalah gerakannya, bukan kesadarannya. Ingat, gerakan itu bisa ditiru oleh semua orang. Apapun hasilnya, apapun gerakannya, yang di luarnya itu bisa ditiru semua orang. Ya, tapi apakah benar-benar demikian dampaknya? Dampaknya apakah sama?
Karena belum tentu selama dalaman batinnya itu tidak sama. Maka di sini kalau dari kesadaran aku bilang bahwa memaafkan itu sangat berbahaya. Karena ada banyak sekali orang-orang yang aku terapi dari dulu. Waalaikumsalam Kak Novera, ya, selamat malam. Mereka berusaha untuk memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain, tapi mereka ingin memaafkan diri sendiri. Why? Kenapa? Ya karena sebenarnya kalau dari kesadaran, apa yang mau dimaafkan dari situ coba? Apa emosinya? Kesalahannya? Objek. Jadi hanya terpaku pada objek, sisi rasa bersalahnya itu. Yang mana objek itu kan nggak nyata, tapi melekat dalam pikiran, depan. Jadi seperti menutupi pengamatannya sendiri. Tidak menyadari bahwa kesadaran yang mengamati si objek itu. Si rasa bersalah, si emosinya, si ketakutan, si penyesalannya itu. Maka di sini teman-teman, ya, kalau misalnya kalian marah sama seseorang, nggak usah maafin. Nggak usah maafin. Cukup satu kata kan, sadari saja. Nah, sadari saja itu bukan dalam bentuk kalimat untuk kita kayak sadari saja. Enggak. Tapi dipraktekkan. Disadari itu benar-benar dilakukan. Karena selama ini kita terjebak dan selalu terbiasa oleh gerakan. Semua kalimat, narasi yang disampaikan oleh agama, disampaikan oleh kebaikan-kebaikan, filsafat, itu semua nggak ada salahnya. Cuman itu semua dilihat dari apa yang di dalam batinnya. Makanya kesadaran itu cukup fokus hanya pada kedalaman batin. Selesai. Otomatis keluarnya, sisi memaafkan orang lain, ada proses dan sampai bisa netral dengan sendirinya. Ketika kita tahu bahwa dalaman batin kita sudah terasa nyaman, terasa bersih, semuanya tuh ngalir gitu aja. Semua itu sampai pada tingkat yang memang kita adalah ruang daripada kesadaran itu sendiri. Yang seakan-akan semua ini, semua emosi tadi, semua pendaman, semua pengalaman, semua kejadian itu terasa kecil. Dan bukan hanya terasa kecil, memang benar-benar kecil. Kecil sekali. Maka aku sering banget ya dulu ngobrol sama teman-teman. Aku di tongkrongan gitu ya. Aku dulu kan bahas-bahas gini tapi nggak terlalu sering. Hanya ketika sudah ini ya, sudah di akhir-akhir sesi misalnya, kayak saat lagi ngobrol gitu. Awalnya ngobrol kemana kemari, ngalur ngidul, terus barulah di akhir-akhir sesi gitu aku ngobrolin. Ya bahasanya nggak kesadaran sekarang, tapi bahasanya tuh aku pakein ayat-ayat gitu, yang ada begitunya lah. Jadi harus ada intrik untuk disampaikan. Maka aku sering banget pakai gini ya, analogi bahwa katanya sudah sempurna gitu ya. Katanya sudah ini ya, sudah apa ya? Makhluk yang dianugerahi akal. Berarti akal itu kan yang sebenarnya ini kan nggak ada tuh dalam arti bukan sebuah objek. Nah, ketika kamu marah itu ada di mana kan? Ya marah itu rasa kesal kan begitu. Nah, bukankah kalau misalnya aku tanyakan kembali ketika akal itu kamu sudah banyak berpikir, banyak belajar, dia akan mengembang sampai kamu tuh nggak perlu lagi fokus pada amarahmu. Akan aku bilang begitu. Nah, dari situ kan sedikit-sedikit aku pakai kalimat-kalimat yang kita tuh adalah ruang itu sendiri. Kalau sampai ruang, bayangkan sebuah kolam danau gitu ya, bukan kolam lagi, danau yang dilempar batu itu cepluk nggak ada rasanya. Tapi ketika kamu dilempar batu, terus buyar, bar gitu, berarti kamu tuh cuma sebuah kolam yang kecil. Nah ini juga sering banget aku kayak apa ya, bukan sindir-sindiran ya, kayak misalnya coba lihat gitu, coba lihat yang katanya sudah spiritualis gitu, spiritual, terus tapi kegocek dikit tuh kayak marah, kayak jengkel. Ya berarti bukan ini dong, bukan samudra, tapi masih kolam yang sebenarnya. Makanya coba alami lagi diri sendiri, sadari lagi bahwa fase awal spiritual tuh yang disebut dengan spiritual awakening tuh kalau masih dalam tahap menjaga diri dari orang lain, takut
takut ya, ada takut, lalu tidak merasa aman, ada ketakutan, terus tidak percaya. Kan jadi gini, energi aku sekarang sudah damai. Jadi kalau bergerak terus bertemu dengan energi yang tidak sefrekuensi, aku menjauh. Atau aku jadi cut off dan lain sebagainya. Itu belum spiritual awakening. Itu masih awakening, masih sangat masih sangat awal. Nah, makanya di awal itu, ketika ada label lagi bahwa masih di awal tapi sudah menyangka spiritual awakening, banyak tuh klaimnya yang seakan-akan diuji. Aku diuji, terus lalu, apa namanya, uang atau hartanya habis, dan lain sebagainya. Hubungan percintanya kacau, yang mana itu semua padahal satu-satunya cara adalah dengan memaafkan diri sendiri. Nah, memaafkan diri sendiri itu yang perlu penyadaran, pengenalan dulu, pengenalan diri sendiri, baru bisa memaafkan diri sendiri. Karena pasti ada penyesalan. Penyesalan itu memang kalau kita secara normal dididik ya dari kecil sampai sekarang, siapapun sebenarnya dari manusia, kan kita manusia nih. Dari kecil tuh pasti punya penyesalan, pasti. Kenapa? Karena kita bergerak dari sisi yang memang pertumbuhan spiritualnya begitu. Ada rasa penyesalan dan itu wajar dan alami, normal. Sehingga kalau kita sudah sadar, ya kita pelan-pelan menyadari semua rasa bersalah itu. Nah, jadi mungkin tadi ya hai, hadir aku ya Bang Mardi, terus gimana cara menghilangkan rasa bersalah seperti itu Bang? Sebenarnya praktek, karena kalau misalnya kita ngomong-ngomong terus ya Bang Agung, aku jelasin pakai kata-kata tuh sangat ribet, kecuali memang mau praktek pakai metode NLP, Neuro Linguistic Programming. Kalau di mindfulness itu sendiri ya cukup hanya menyadarkan atau mengamati titik di pikiran itu yang fokusnya pada dirasa bersalah apa aja dipikirkan sampai ditulis, aku punya penyesalan apa ya di masa lalu, lalu rasa bersalah apa yang terjadi, terus dirasa sensasinya bagaimana itu. Tapi jangan sampai terjebak di mindfulness itu sendiri. Ketika sudah praktek sebulan mindfulness, segera untuk bisa naik tingkat. Tapi bukan naik tingkat sebenarnya, untuk bisa transisi, geser, karena semua kesadaran tuh berada di level yang bukan naik-naikan, cuma dia itu transisi, geser. Kayak gini, analoginya seperti channel radio aja. Semua frekuensinya tuh udah ada, ya. Semuanya udah ada. Gitu. Nah, dan masing-masing itu pasti bisa didengarkan. Cuman ada kesadaran kita yang kayak muter gitu. Cerit, apa kayak gimana suara radio tuh. Cuiu, gitu kan. Terus nanti ada yang jelas gitu. Nah, digeser sampai itu transisi ke dimana yang tadi mungkin di sini itu kacau. Penuh rasa bersalah, penuh rasa nggak enakan, terus digeser ke kesadaran kita yang netral dan damai. Nah gitu, sebenarnya analoginya yang paling mendekati itu. Bukan tingkat-tingkatan. Tapi pikiran kita butuh hierarki. Ada tingkat-tingkatannya juga. Nah ini paradoks ya. Makanya sebenarnya daripada memikirkan paradoksnya, praktekin aja. Oke, sebelum kita masuk sesi meditasi, aku juga mau menjawab Kak Yeni Kazi ya. Mungkin nanti setelah meditasi ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita jawab di sesi Q&A. Oke, berarti Bang untuk releasing apa harus per layer karena suka muncul pola-pola lama. Tapi di realitanya bagus sih, jadi bingung. Kalau untuk Kak Yeni Kazi, saran aku ya per layer. Saran aku. Nggak, aku kayak memang kalau berdasarkan pola ya dari yang aku lihat chatnya Kak Yeni Kazi, itu terus bahasanya lebih memahami pola Sedona Method untuk pelepasan, saran aku harus per layer. Jadi per layer tuh ada sampai akhirnya nanti terbiasa, nggak slayer lagi, kayak nanti kayak ada garis lurus terus gitu langsung. Oke, Bang Adin terakhir ya kita setelah ini masuk sesi meditasi. Bang, kalau sudah menjadi penyaksi, yang menyaksikan apakah itu diri kita yang sejati? Kalau sudah menjadi penyaksi, apakah kita selama ini tidak menjadi penyaksi atau belum menjadi penyaksi? Gitu ya. Ini ginilah, gampangnya gini. Gampangnya ya kurang lebih begitu. Cuman jangan sampai paradoks oleh pikiran ya. Selama ini kita sudah penyaksi itu sendiri. Cuman ada kemelekatan ke depan. Ke depan tuh kayak kan kita ada latar belakang kesadaran nih yang abadi, yang sejati, yang diri sejati ini, yang pengamat.
penyaksi tanpa ada penyaksian tanpa ada si penyaksinya itu. Terus melarut ke depan. Jadi seakan-akan ada subjek, ada objek, ada si penyaksi dan ada yang disaksikan. Ya kan? Nah, ini semua disadari saja. Makanya kalau aku sering banget mengenalkan konsep namanya pengenalan diri, penyadaran diri, pengalaman diri, mengalami diri, barulah penyaksian diri. Nah, habis itu pencerahan. Terserah mau konsep pencerahanmu bagaimana, ada memang setelah penyaksian ya. Itu ya pencerahan. Makanya penyaksian itu di akhir sebelum pencerahan. Pengenalan, penyadaran, pengalaman ya, dan penyaksian. Makanya kalau dalam Islam tuh syahadat itu penyaksian, bersaksi, dan itu di akhir. Oke, tapi itu normal Kak kalau masih muncul pola-pola lama, jadi flashback bikin takut. Normal Kak. Justru malah bagus. Malah bagus. Kenapa? Nih, aku kasih contoh Kak. Kalau misalnya ya, kita setelah releasing nggak muncul apa-apa, artinya itu kita berada dalam pola yang apatis banget, rasa yang benar-benar sudah akut sampai nggak bisa lagi dideteksi oleh kesadaran kita sendiri, saking sudah terpendam banget. Dan akhirnya itu bikin putus asa makin lebih dalam lagi. Itu butuh bantuan orang lain untuk intervensi kalau begitu. Nah, kalau Kak ini sudah bisa memunculkan pola-pola yang lama dan ada flashback, berarti Kak ini sendiri sekarang sudah berhasil bisa dengan sendiri. Artinya prosesnya berhasil, makanya muncul pola-pola yang lama untuk segera disadari, untuk segera dilepaskan pendaman emosi itu. Jadi wajar, ada Kak yang memang kalau kita pakai bahasa Sedona, gain-nya itu dia terus lepasin itu selama kurang lebih 1 tahun penuh. 1 tahun penuh, makanya ya ada yang lebih, tapi kurang lebih itu 1 tahun penuh tuh ada tiap hari. Releasing gitu kan. Nah, jadi 1 tahun penuh. Makanya dengan adanya live seperti ini dan Kak ini sekarang bisa praktek terus, kita mempersiapkan diri. Mungkin sampai nanti jangankan setahun ya, mungkin hanya dalam waktu setengah tahun atau 3 bulan itu sudah selesai dan akhirnya bisa menikmati di tahun berikutnya dengan penuh kedamaian, penuh keberlimpahan, penuh pengaliran rezeki dan penuh dengan otomatis ini memblok ya apa yang kita sebut tadi, ketidaknyamanan yang nggak enak atau masalah. Walaupun nanti kita sadari lagi, setelah itu sadari lagi bahwa tadi kita sudah niat untuk nggak mau hal-hal yang nggak enak tadi, masalah tadi, atau ketakutan semua yang kita hadapi itu nggak mau. Tapi disadari kembali semua tadi yang udah kita niatkan, emosinya dilepaskan, agar semesta nih maunya apa? Mau ngasih tantangan kita siap, mau ngasih kendala kita siap, mau ngasih rezeki kita terima juga gitu. Jadi otomatis bergerak. Sebenarnya kalau semesta tuh nggak milih-milih, kita sadari saja cukup. Cukup itu. Tapi yang terjadi adalah biasanya lebih dapat keselarasannya, kenyamanannya. Ngalir rezekinya, ngalir segala sesuatunya dengan penuh nikmat. Dengan rasa yang sebenarnya tanpa disangka-sangka. Makanya kadang ada yang bilang rezeki yang tidak disangka-sangka ketika kita sudah selaras. Bang, Kak Novera ya. Tapi jadi panik banget. Oke, aku jawab Kak Novera dulu ya. Bang, setelah hubungan berakhir, sudah tidak menyalahkan, merasa hidup lebih damai, itu fase apa Bang? Fase lebih sadar, fase lebih berkesadaran, fase lebih netral. Walaupun mungkin masih ada gejala yang lama tinggal disadari aja. Fase yang penerimaan dan kedamaian. Nah, ini disadari saja untuk bisa kita selaraskan dengan apa yang dimau oleh semesta ini. Semesta tuh maunya yang terbaik buat kita. Tapi jadi panik banget. Oke, sadari saja paniknya, Kak. Soalnya jadi keganggu ke sakitku karena aku udah berhasil nggak ketergantungan obat lagi. Selamat, Kak. Berarti sudah mampu ke next selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Berarti ini proses Kak semuanya. Bener-bener proses. Ini progres kan? Yang tadinya mungkin pakai obat, sekarang nggak ketergantungan obat. Masih ada sisa-sisa remnan pola lama. Ya kita kan tahu dan bisa sadari sendiri bahwa ada proses, ada sebuah sisa. Ketika kita praktek, Sedona,
nggak tiba-tiba langsung brus gitu. Nggak langsung gitu. Bisa langsung, tapi sekarang kita coba sadari saja. Kayak peta, kita tahu kan posisi kita sekarang, nggak terjebak banget, nggak tersesat. Kita tahu prosesnya, kita tahu perjalanannya, walaupun kayaknya masih jauh, tapi dengan sedikit demi sedikit, kita kayak berjalan, bergerak. Jadi kalau saran dari aku ya, tadi kalau panik, itu sadari juga merasa terganggu, karena ini sudah merupakan progres yang baik, yang bagus, meningkat. Oke ya Kak ya? Bagian dari proses Kak ya, benar sekali. Oke, terakhir sebelum kita meditasi, tapi pengennya hidup meningkat. Apa yang sebaiknya dilakukan? Meningkat apa? Secara finansial. Secara apa? Karena semuanya pasti meningkat. Sama-sama kayak ini ya. Kalau misalnya kalau di ini aku, di intuisi aku, mungkin Kak Novera ingin meningkat secara finansial atau ingin meningkat secara keberlimpahan, saranku selesaikan dulu praktek yang saat ini. Setelah itu nanti coba baca buku keberlimpahan. Ini proses Kak ya, berarti sekarang gini, sadari sekarangnya. Pikiran ini sekarang sedang menuju titik di mana akan ada masa depan, ingin ke sana, oke. Akan ada masa depannya itu disadari sekarang. Biar sekarang tuh nggak bosen. Biar sekarang tuh nggak seakan-akan, aku pengen. Ya, sadari sekarangnya. Ketika muncul pikirannya, sadari sekarangnya lagi. Dengan sekarang, terus dia berkembang, terus. Begitu. Itu triknya. Oke ya? Kita akan siap-siap mulai meditasi. Oke. Tarik nafasnya dan hembuskan perlahan. Boleh silahkan duduk tenang. Posisi yang paling membuat diri kalian nyaman. Oke, hari ini kita lebih tinggi lagi frekuensinya. Sadari juga Kak, kesehatan fisik. Seperti ininya, kisahnya Lester Levinson kemarin yang kuceritakan, dia udah komplikasi, sakit jantung, gagal jantung koroner 2 kali, komplikasi ginjal, komplikasi paru-paru, dadanya bolong, ya, umur 42 tahun. Divonis sama dokter 3 bulan lagi meninggal. Pencipta Sedona Method nih. Setelah itu 3 bulan di lab dia berkontemplasi dengan pengetahuannya, fisikawannya. Oh, dapat sebuah teknik yang sebenarnya kayaknya simple, tapi itu perjalanan dari kesadaran dia dan pencerahannya gitu. Nah, akhirnya yang tadinya vonis hanya 3 bulan, nggak jadi vonisnya. Kok bisa begitu? Iya, bahkan meninggalnya di tahun 94. Padahal itu waktu itu tahun 1952 di vonis itu. Terus meninggalnya tahun 94. Nah, artinya yang tadi sampai komplikasi begitu, komplikasi itu aja selesai, membaik pada saat itu, sampai seterusnya, dan bisa hidup. Minimal dia merasa nyaman. Nah, otomatis berarti bahwa kita sadari kalau menggunakan Sedona juga bahwa kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan tubuh. Ya, kita yang bukan semua itu. Dan bahkan kita juga bukan apapun itu ya, sadari saja. Kalau misalnya bingung dengan pertanyaan itu atau bingung dengan semua yang tadi dimaksud. Lepaskan saja emosinya. Atau lepaskan saja usaha kita untuk ingin tahu tentang itu. Yang penting sekarang proses. Di tengah-tengah prosesnya, di saat yang bersamaan untuk bertanya dan menjawab dari kesadaran ini, dipraktekkan juga. Jadi nggak hanya sekedar omon-omon, berpikir, mikirin ini, ya, gimana sih, aku ingin sembuh ya, tapi prakteknya nggak jalan. Itu lambat jadinya. Nah, jadi lebih utama praktek di saat yang bersamaan juga dengan sesekali atau terus bertanya begini, itu it's okay, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Iya. Tarik nafas yang panjang, kita akan mulai meditasinya. Meditasi ini hanya kurang lebih 7 menit dengan frekuensi 600-an, karena ini adalah di frekuensi keberlimpahan sampai ke hari terakhir.
Kita mulai teman-teman.
Oke, teman-teman sudah boleh buka matanya kembali. Lu ini bukan lagi Raga Sukma sih, tapi kalau Raga Sukma itu ya itu kalau disebut dalam ya pelajaran kesadaran namanya proyeksi astral ya. Proyeksi astral tuh sebenarnya sama seperti lucid dream, cuma bedanya lebih lebih sadar aja berada di dimensi yang liquid ini. Jadi menggunakan tidur sebagai media untuk bisa mengamati tubuh atau seakan-akan keluar tubuhnya atau ruh padahal bukan ruh, itulah kesadarannya yang lebih meluas lagi untuk bisa melihat. Tapi di sini apa? Aku nggak menyarankan untuk jadi tertarik pada hal-hal seperti Raga Sukma ya. Yang penting sadar aja, berkesadaran itu cukup. Karena aku sendiri ya waktu terakhir aku juga udah lama ya main-main begitu. Terakhir itu malah aku gunakan hanya untuk apa ya? Lompat-lompat indah aja sama terbang-terbangan gitu. Tapi itu juga lebih lebih banyak dipengaruhi sama pendaman batin. Kalau pendaman batinnya ini ya, misalnya cowok gitu kan, terus dia ngebet banget pengen punya cewek cantik gitu. Itu mengganggu karena itu pendamannya, itu mengganggu realitasnya. Jadi energinya tuh jadi nggak sinkron. Makanya untuk sebenarnya nggak harus ini ya, nggak harus kayak takut berpikiran yang tadi, berpikiran yang kayak seakan-akan hasratnya itu salah, enggak. Cuman perlu disadari aja, karena itu bagian daripada energi. Yang jadi masalah tuh begini, berapa banyak sih dari kita yang menganggap bahwa energi seks atau alat kelamin itu yang kotor gitu. Itu berapa banyak akibat dari dogma tersebut. Nah, itu menciptakan sebuah struktur ya, mulai dari bawahnya basic, seks, solar plexus, anahata, visuda, atsna, sampai mahkota tuh nggak selaras. Nah itu yang sebenarnya agak sulit kalau misalnya dia belum mau menyadari diri. Oke, kita akan coba gas, kata Bang a priori, terus Wong Porterico bilang, lagi ngapain kue? Jadi ini tadi ya, lagi meditasi. Program pada malam hari ini sampai ke, sekarang hari ke berapa? 15 kan? Iya, 15. Sisa berapa lagi? Sisa berapa hari lagi lah. Itu yang di earphone lagunya apa? Sekarang tuh lagi di 6, bentar aku lihat. 632 Hz. 632 Hz. Hertz frekuensinya. Sempat kedidir meditasinya nggak apa-apa. Berarti nyaman. Manfaatnya para Sukma tergantung tujuannya Bang Puerto Rico ini maunya digunakan untuk apa. Kalau pendamannya banyak, nanti Raga Sukmanya ketemunya setan. Kalau misalnya Raga Sukmanya tuh untuk digunakan niatnya ya, lebih sadar, lebih aware terhadap realitas, yang nggak ada masalah. Tapi sebenarnya sebelum ada pertanyaan manfaatnya apa Raga Sukma itu, biasanya justru malah nanti ujungnya jadi pencarian ingin melakukan ini, melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau aku bilang dari kesadaran, nggak ada manfaatnya, udah gitu doang. Nggak ada. Nggak ada apa? Sebentar. Bang, tadi ada suaranya. Coba teman-teman tadi ini nggak? Ada suaranya nggak hari ini? Malam ini? Aku ada suaranya kok. Coba teman-teman di komen ya. Tadi ada suaranya. Soalnya kan si siapa tadi? Apa?
Bang Puerto Rico nih yang di earphone lagunya apa? Berarti kan ada ya suaranya yang keluar kan? Eh, tadi ada suara-suaranya ya. Ada suara-suaranya ngomong gitu. Coba tadi Bang Agung mana? Lihat. Bang, ini tadi emang gak ada suaranya ya meditasinya? Ada. Ada suara tapi hilang timbul Bang. Ada. Waktu meditasi nggak ada suara. Oke lah, nggak apa-apa lah. Karena ini memang frekuensi ya. Ingat, frekuensi itu, iya, iya, suara-suara yang bu begitu. Dan emang ini nggak penting. Ada suara ya. Suara nggak ada suara nggak penting. Nanti nih ya, kita makin hari nih, itu makin halus banget, makin halus. Tapi nanti aku pilihin deh yang mungkin kalau misalnya lebih suka sama adang suara, ya nggak apa-apa kita pakai suara. Karena nanti dia makin tinggi, makin untuk menyelaraskan. Nanti kan hari ini sekarang solar plexus nih. Enggak, hari ini yang masih seks. Besok solar plexus, nanti anahata, terus wisuda, asna, mahkota. Sampai ke hari terakhir itu. Kita ada urutannya. Nah, makin ke atas sebenarnya makin halus. Makin kayak tipis banget suaranya. Jadi nggak kedengar sama telinga, tapi terasa energinya. Itu maksudnya. Enak pakai suara bang, jadi pikiran nggak kabur. Oke, kita akan besok suaranya yang lebih ini lagi, kedengeran lagi. Ada, tapi frekuensinya tetap ngalir. Oke, kita akan lihat bahas lagi apa nih yang dibahas. Tapi kenapa ya, walaupun udah banyak yang terbukti, tapi terkadang muncul pikiran, ah masa iya bisa sembuh? Disadari aja Kak ini. Oh, kalau Kak ini pakai kata-kata, iya lepaskan saja ketika ada pemikiran, ah masa iya, di saat itu juga momen yang tepat untuk bisa melakukan proses pelepasan emosi atau pelepasan pikiran, ah masa iyanya aja, oke, aku sekarang mengizinkan diri, skeptisku, ah masa iya ini, bisa nggak aku ngelepasin perasaan ini? Bisa nggak aku melepaskan perasaan ragu ini? Bisa? Mau nggak? Ya mau. Kapan? Sekarang. Selesai gitu aja. Jadi bener-bener pada saat momen-momen ini, momen-momen apapun ya, selain KI ini juga, ini sebenarnya bentuk penyadaran dan momen untuk pelepasan skeptis. Itu semua cukup disadari saja. Momen-momen inilah yang justru kesempatan terbaik. Ketika misalnya dulu aku pakai untuk public speaking di hadapan kurang lebih 300 orang. Ya kan? Pertama kali. Nah, dulu waktu itu aku nggak pakai metode ini, nggak. Jadi aku pakai metode namanya anchoring. Anchoring itu bener-bener aku ciptakan di sini tuh namanya healer apa kayak yang alat bantu napas tuh. Visualisasi di sini. Nah, setiap aku menghirup ini, itu aku percaya dirinya muncul gitu. Jadi kayak dopamin tersendiri. Jadi semangat gitu. Halo apa kabar semuanya gitu. Tapi selesainya tuh langsung lemesnya. Jadi harus menggunakan itu. Tapi sekarang di kesadaran nggak perlu begitu. Itu kayak seakan-akan hanya switch on and off. Nah, di kesadaran setiap momen yang terjadi ketakutan tadi terus pemikiran nggak percaya skeptis itu disadari aja atau dilepaskan aja dan dia nggak akan naik turun, dia nggak akan turun lagi, dia akan terus naik karena yang tadi selesai terus dilepaskan, selesai, muncul yang sisanya ke atas, selesaikan, lepaskan, muncul lagi sampai akhirnya dia tuh jadi ampas-ampasnya tuh kelar juga, selesai gitu. Kita coffee time, kita di bumi, meditasi untuk diri kita sendiri menuju masa depan yang lebih tenang saja, Bang. Oke, boleh. Kalau misalnya Bang Coffee Time ini kita di bumi, ya, meditasi untuk diri kita sendiri menuju masa depan yang lebih tenang saja, Bang. Oke, boleh. Ini bukan pertanyaan, kan? Komentar aja ya, nggak apa-apa, kan? Berarti aku nggak perlu jawab. Saya ketiduran dalam ketenangan merasakan cinta di dadaku. Oke, Kak Runik Amalia. Jadi, nggak masalah. Ketiduran itu nggak masalah. Karena sebenarnya ada momen di mana kita merasa tidur, tapi sebenarnya tetap frekuensinya ngalir kan, kesadarannya. Atau kita merasa diri kita tidur karena berada di fase delta, bahkan mungkin theta state, ya. Theta state itu saking nyamannya kita seolah-olah merasa tidur. Sekarang gini, aku tanya. Kalau kita tidur,
tahu persis nggak jam berapa, detik berapa kita tidur? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada, ya. Karena di saat itu transisi sebelum kita benar-benar ke fase yang delta sleep. Yang kita saat di theta sleep itu, di theta state itu, kita merasa ketiduran atau merasa tidur, padahal kita masih bisa mendengar. Nah, biasanya meditasi itu dalam keadaan yang sangat dalam, sehingga merasa ketiduran. Ada suara. Waktu meditasi nggak ada suara, nggak ada masalah. Iya, betul-betul. Iya, betul, suara-suara kendaraan. Ada suara kok. Iya, berarti, iya. Suaranya tuh suara yang pep gitu. Oh, langsung aja nggak harus dimeditasi. Meditasi ya hanya, ya salah satunya meditasi, tapi nggak harus pakai ini aja. Pakai metode Sedona aja Kak Yeni. Enak pakai suara Bang, jadi pikiran nggak kabur. Oke Kak Novera, besok kita pakai suara yang lebih ini lagi, lebih kedengeran lagi. Lebih enak lagi lah. Baru setiap muncul langsung disadar, tapi tetap harus fokus ya Bang. Fokus itu gini, fokus itu adalah kata-kata pikiran. Kalau misalnya Kak Yeni nggak berusaha untuk fokus, nggak apa-apa. Karena setiap ketika sadar, itu kan udah otomatis fokus ya. Nginget tadi, ininya, pikiran-pikiran skeptisnya. Ya disadari aja, atau dilepaskan saja. Itu otomatis. Setelah selesai kan, udah nggak perlu fokus lagi, atau nggak perlu kayak seakan-akan berusaha melenyapkannya lagi. Dia sudah selesai di saat itu. Nah, ketika selesai, ya udah lupakan. Nanti ketika muncul lagi, aku ragu nih sembuh apa enggak, selesaikan. Dan nanti sampai di harapan bahwa ini kasarnya gini, diharap di state bahwa aku nggak peduli sembuh apa enggak, karena perasaan kesadaran itu melampaui itu, ekspektasinya udah melampaui itu. Kalau kita sekarang nih ngomong pakai pikiran, ini pasti jahat. Kedengarannya kasar. Kedengarannya kayak seakan-akan, masa nggak peduli sembuh? Iya, karena pasti pakai pikiran. Makanya aku nggak mau ngomong begini. Tapi kalau benar-benar sudah murni di kesadaran, itu prakteknya ya benar-benar sampai sembuh atau enggak. Tapi itu kesadaran ya, batin ya. Bukan sekarang kayak, kan sekarang masih berharap banget ingin sembuh. Iya, nggak apa-apa. Makanya harapannya itu tolong disadari, tolong dipraktekkan. Gitu. Jangan terbias atau disalahpahami kata-kata ini, karena ini juga narasi aja yang juga dihasilkan oleh pikiran. Untuk sembuh, ingin sembuh pikiran. Makanya paling gampang tuh praktek, bener-bener praktek. Nggak ada yang bisa diwakili kata-kata itu selain daripada praktek sih. Saya lebih suka meditasi daripada musik, tapi saya gema. Oke. Oh ya, oke. Bentar, ini siapa nih? Maksudnya pikiran-pikiran negatif atau was-was gitu ya Bang yang dilepaskan? Iya, bener. Kalau kita pakai kata dilepaskan boleh. Ada pikiran-pikiran negatif atau was-was, kekhawatiran. Itu silahkan dipraktekan. Izinkan untuk dilepaskan. Bisakah aku melepaskan emosi ini? Maukah? Kapan? Maukah aku melepaskan emosi ini? Oke, mau. Kapan? Sekarang. Nah, ketika kita sekarang terbiasa meditasi, kita akan lebih terbiasa juga untuk kekosongan. Jadi pertanyaannya lebih mudah kita masuk. Berdiam, stay mungkin hanya 1 menit, terus baru bertanya. Itu lebih masuk, karena kita sudah terbiasa meditasi. Saya lebih suka meditasi tanpa musik, tapi yang gema, ya. Tapi saya gema apa? Gemar atau gimana nih? Ada akun bodong. Main kosan cule, yo. Nah, diusahakan netral ya Bang. Jadi, gini kayak ini, kata-kata diusahakan itu dari pikiran. Ya netral aja gitu. Memang itu usaha pikiran, ada kata-kata diusahakan memang. Selama kita tahu itu dari pikiran, nggak ada masalah. Tapi kalau kita terjebak di kata-kata diusahakan, jadi seakan-akan kita berusaha untuk melenyapkan, untuk netral. Berusaha untuk netral itu nambah lagi pendamannya, nambah lagi bebannya. Jadi bukan diusahakan, tapi otomatis kita kembali pada kekosongan kita yang alami dan bertanya baru. Bertanya juga dengan nada lembut ke dalam diri kita sendiri kan. Tanpa memaksa, hanya bergerak, hanya bersedia, hanya menjadi, gitu aja. Iya, jadi kalau misalnya tadi diusahakan, seakan-akan maksa. Nggak perlu maksa sebenarnya. Ini benar-benar pure consciousness, kesadaran murni. Pure.
Itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Bang Erhuban. Bang, praktek Sedona Method itu melepas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu atau melepas rasa pernah disakiti? Semuanya, keduanya. Melepas kesalahan-kesalahan kita, memori tayangan kita di masa lalu, melepas rasa pernah disakiti, itu semua bisa, semua terjadi. Apapun masih dalam bentuk emosi, perasaan, pikiran, bahkan tubuh ya, rasa sakit, itu bisa dengan Sedona Method. Gitu. Oke, aku nggak terlalu familiar dengan yang kirim-kiriman ini, tapi aku terima kasih sama Kak Yeni Kazi ya. Mengirim apa nih, ban renang. Thank you. Jadi kemarin tuh aku cukup kaget kayak misalnya muncul apa stiker-stiker itu. Kayak wow, aku pengen spontan tapi lagi mikir lagi ngomong kan. Jadi karena nggak pernah ya udah makasih aja aku bilang ya thank you ngirimin ya pertukaran energi. Terima kasih ya. Oke, jadi balik lagi tadi Bang pentingnya gini, pentingnya praktek Sedona Method itu. Jadi untuk melepas, oke, melepas kalau masih dan gak ada salahnya dengan kata melepas. Walaupun itu sebenarnya penyadaran, menyadari, ya, atau menerima. Menerima sama melepas kan beda sebenarnya konsepnya nih. Menerima kita receiving, melepas kita buang, melepas gitu kan. Tapi sebenarnya sama, makanya jangan terjebak sama konsep kata-kata. Mau melepas atau menerima tuh sama, menyadari itu sama. Cuman, ya, pikiran itu suka apa ya, double bind atau gitu, double bind namanya. Sehingga sadari dulu pikirannya, sadari dulu siapa yang ingin melepaskan ini. Siapa yang ingin melepaskan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Siapa yang ingin melepaskan penyesalan-penyesalan ini. Siapa yang ingin melepas rasa pernah disakiti. Itu yang pertama. Nah, jadi siapa? Si diri kita ini yang palsu, yang melekat, yang masih terjebak pada identitas lama. Itu. Setelah itu selesai, kita sudah terbiasa bahwa dari kesadaran, aku bukanlah semua itu, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, aku bukan tubuh. Maka mulailah bisa nih, dari kesadaran bergerak. Apakah aku bisa? Karena aku yang tahu sekarang aku bukan emosi itu, aku yang tahu bahwa emosi itu di situ tuh. Nah, oke ya. Berarti aku ngamati emosi ini, ada perasaan bersalah, pernah disakiti, ada rasa sakit. Maka, apakah aku bisa melepaskan emosi ini? Jawabannya bisa. Apakah aku mau? Mau, ya. Kapan? Sekarang gitu. Selama tidak ada pertentangan. Nah, aku pernah punya klien yang memang dia pertentangannya tuh sangat kuat, sehingga ketika, apakah aku bisa? Nggak mau. Nggak bisa. Oke. Terus kita masukin sesi yang lebih dalam lagi, deepening lagi, bisa. Pas dia bilang bisa, pas di pertanyaan selanjutnya, mau nggak ngelepasin semua ini? Nggak mau gitu. Nggak mau. Wah gitu. Nah, oke. Terus. Jadi aku menggunakan metode terapi, digabung Sedona Method yang akhirnya sampai dia kapan? Sekarang. Jadi butuh proses bahkan untuk melewati 3 pertanyaan itu sampai terapi 1 jam. Nah, semoga teman-teman di sini nggak ada yang begitu, tapi kalau begitu juga ya disadari aja kalau yang ada kan bisa disadari secara langsung bahwa apakah aku mendem, apakah aku merasa kayak ini berat gitu. Ya semoga kalau ini ya kalau misalnya ada boleh DM aku, boleh chat aku lah. Tapi mudah-mudahan di sini semua kan terbiasa aja gitu. Bertanya bisakah aku melepas emosi ini? Bisa. Maukah aku melepaskan emosi ini? Mau. Kapan? Sekarang gitu. Oke, terakhir sebelum kita tutup ya, Bang Wijaya bertanya, apa itu Sedona Method? Sedona Method itu merupakan salah satu teknik atau modalitas dari kesadaran digunakan untuk membuat hidup kita lebih bahagia. Karena kita jadi bisa melepaskan pendaman beban emosi kita, emosi yang negatif, emosi-emosi yang sebenarnya tidak atau bukan bagian dari diri kita yang asli. Jadi setelah kita melepaskan emosi negatif, emosi ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dendam, dan apapun emosi-emosi itu termasuk pikiran ketakutan,
pikiran akan masa depan yang menakutkan, yang bikin khawatir, penyesalan-penyesalan di masa lalu, semua pikiran tayangan yang muncul dan dipendam, itu semua bisa dilepaskan. Itu Sedona method sederhananya begitu ya, Wijaya. Oke, kalau kalau yakin semua mau belajar RS, mau belajar rumah sakit nggak laku. Ya memang karena ini soal kesadaran aja. Semua eksistensinya sudah lengkap, nggak ada masalah. Mau ada yang yakin, ada yang enggak, itu nggak masalah. Jadi gini ya, Kak, sebelum takutnya makin bias, sebenarnya rumah sakit tetap ada, itu science ya. Jadi begini, gerakannya itu atau label atau semua formalitasnya itu butuh semua gerakannya. Nah, ke rumah sakit itu termasuk gerakan, jadi nggak ada yang salah. Jadi jangan seakan-akan gini, kayak pencipta Sedona Method kan Lester Levinson juga akibat dari bolak-balik ke rumah sakit, gitu. Jadi bukan rumah sakit itu jadi kayak nanti nggak laku, nggak, tetap aja. Cuman batin kita tuh lebih siap menerima kesembuhan, lebih siap menerima perubahan yang terjadi, begitu aja. Gitu. Terima kasih jadi gini, jadi sebelum kayak rumah sakit ya tetap itu gerakan, sebagaimana misalnya gini, contohnya. Wah, aku nih menyadari semua rasa aku, dan aku juga menyadari ada penyakit. Terus coba disadari dulu. Nah, gerakannya itu ada kadang intuisi yang tipis, mau apa nih? Mau diem aja? Mau tenang aja? Atau ada spontanitas untuk cek ke rumah sakit. Dan kadang jalannya dipermudah ketika ke rumah sakit. Gitu. Dan gak ada ketakutan lagi. Masalahnya tuh mungkin kalau orang ke rumah sakit tuh ada tiga nih dia. Pendamannya, mendem, karena pendaman. Lalu ketakutan sama kekhawatiran. Mendem, jadi dia pendam. Jadi kayak seakan-akan bisa jadi bom waktu. Meledak begitu aja. Karena dia udah nyimpan semua rasa sakit itu sendirian ya. Terus takut sama khawatir, gimana nih kalau nggak sembuh? Gitu. Gitu, dia jadi. Nah, ini juga berhubungan, cukup nggak ya waktunya ya? Atau besok kita bahas ya, rasa kekurangan dari riba. Besok kita bahas di materi itu. Jadi, ada prinsip di mana ini semua saling keterkaitan, penyakit, ya, sistem yang dibuat gitu. Menciptakan kita jadi lebih cepat sakit. Coba kita lihat, kalau misalnya sering ke rumah sakit, berapa banyak sih orang Indonesia yang ke rumah sakit itu banyak banget. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mungkin kita akan bahas besok. Oke ya? Aku baru tahu, rupanya komentar bisa digeser. Jadi besar begini. Oke. Dengan cara meditasi, salah satunya meditasi dan Sedona Method itu juga bagian daripada meditasi, gitu ya. Umumnya meditasi ya begitu. Nah, tapi mungkin lebih banyak menggunakan akses dari pertanyaan yang sifatnya kesadaran. Gitu. Kalau meditasi pasif, Sedona ada unsur aktivasinya. Aktivasi untuk bertanya kepada semesta atau bertanya kepada Tuhan, kepada diri sendiri yang memang itu dari kesadaran. Oh ya, terima kasih ke pola makan kita ya, maksudnya termasuk ya. Termasuk ke pola makan nanti. Kita jadi lebih sadar. Saya juga melepaskan rasa sakit. Ya oke, Kak Runik dan Kak Susana terlambat baru nyimak, oke nggak apa-apa. Oke, jadi gini ya. Kesimpulannya tadi aku udah bilang bahwa ada keterkaitan semua dari rasa kekurangan itu. Nah, mungkin kita akan bahas besok ya. Untuk pada malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Sekarang sudah jam 10. Silahkan beristirahat teman-teman semua. Dan sebagai penutup kata-kata dari aku bahwa silahkan alami sendiri, alami secara total apapun yang disebut dengan kesejatian atau keselarasan diri ini. Karena kebenaran itu subjektif, kebenaran itu bisa berbeda-beda bagi setiap orang, yang namanya kebenaran itu pasti subjektif, tapi ada satu-satunya kebenaran yang bisa kamu alami secara langsung, yaitu adalah kesadaranmu sendiri. Oke, terima kasih bagi yang telah hadir sampai pada malam hari ini. Aku ucapkan selamat beristirahat, ya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you later, bye-bye teman-teman semua.